Saya Ardinur Mahyuzar, Guru Produktif Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMK Negeri 2 Langsa. Dalam video praktik baik ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran tatap muka terbatas di era new normal masa pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini dengan upaya mengatasi learning loss pada pembelajaran produktif SMK menggunakan blended learning di SMK Negeri 2 Langsa. Pandemi COVID-19 telah menghancurkan sebagian besar sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan yang mengharuskan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan proses pembelajaran dari rumah. Saat ini, pembelajaran tatap muka terbatas telah dilaksanakan, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. SMK Negeri 2 Langsa merupakan salah satu sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat, karena lulusan SMK siap bekerja setelah lulus nantinya. Namun, metode pembelajaran selama COVID-19 bukan hanya orang tua saja yang dirugikan, bahkan pendidik dan peserta didik juga merasakan dampaknya. Selama masa pandemi COVID-19, banyak peserta didik yang kurang memahami materi yang disampaikan oleh pendidik, dan banyak juga terjadi penyimpangan dalam penyelesaian tugas. Hal ini dikarenakan tidak efektifnya jam pembelajaran selama pembelajaran tatap muka terbatas. Merupakan suatu tugas yang berat bagi pendidik, khususnya pendidik yang mengampu mata pelajaran produktif. Bagaimana memahamkan peserta didik untuk mencapai outcome based education dengan maksimal, terutama mata pelajaran produktif yang harus dipraktikkan oleh peserta didik. Karena jika hanya teori tanpa praktik, peserta didik tidak dapat mengimplementasikannya. Ini merupakan hal yang sangat sulit bagi pendidik mata pelajaran produktif untuk memberikan hak peserta didik secara tuntas. Dibutuhkan inovasi yang kreatif untuk bisa memaksimalkan potensi peserta didik dalam mata pelajaran produktif sesuai dengan kecenderungan setiap peserta didik. Karena alokasi waktu mata pelajaran yang sangat-sangat terbatas pada kegiatan pembelajaran di jam sekolah, maka inovasi-inovasi yang dilakukan harus mampu meningkatkan kompetensi peserta didik secara individual maupun secara klasikal. Pada praktik baik ini, saya memilih optimasi blended learning sebagai upaya mengatasi learning loss pada pembelajaran produktif teknik informatika di SMK Negeri 2 Langsa. Metode blended learning merupakan metode yang tepat digunakan pada saat pembelajaran tatap muka terbatas, karena metode ini dapat mengintegrasikan pembelajaran secara luar jaringan dan dalam jaringan, sehingga haknya peserta didik dapat terpenuhi secara optimal. Dalam optimasi blended learning pembelajaran produktif, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan. Di antaranya, 1. Pembelajaran dapat menggunakan LMS atau Learning Management System. Aplikasi pembelajaran ini dapat juga diintegrasikan dengan aplikasi belajar pihak ketiga lainnya. Kedua, guru dapat juga menggunakan bahan pembelajaran berupa presentasi pembelajaran menggunakan PowerPoint atau video pembelajaran interaktif lainnya. Ketiga, memilih tools yang tepat untuk pembelajaran sinkronus, yaitu platform berupa video conference. Di sini, kita dapat mendorong peserta didik lebih interaktif atau aktif, sehingga pembelajaran pun lebih efektif. Pendidik perlu menyiapkan program yang efektif agar proses penilaian dalam LMS dapat terukur pada proses belajar mengajar berlangsung. Keempat, desain pembelajaran. Hal ini merupakan hal yang paling penting dalam proses pembelajaran. Desain ini sangat penting dalam metode blended learning. Desain pembelajaran yang menarik dapat memudahkan peserta didik memahami materi yang diajarkan. Kelima, merupakan hal yang paling terakhir yang tak kalah penting, yaitu membekali para peserta didik dengan keterampilan penggunaan teknologi terkini. Pendidik memastikan peserta didik mampu menggunakan teknologi seperti penggunaan aplikasi perangkat bergerak, browsing di dunia maya, proses unggah dan unduh dokumen, sehingga peserta didik terbiasa dalam menggunakan teknologi dunia maya terkini.
Setelah saya mengoptimasi metode blended learning, banyak manfaat yang saya rasakan pada proses belajar mengajar pembelajaran tatap muka terbatas ini. Di antaranya, 1. Meningkatnya nilai rata-rata peserta didik. Hal ini berdasarkan dari selesainya tugas-tugas yang diberikan. 2. Antusiasnya peserta didik terhadap mata pelajaran produktif yang selalu ditunggu. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang sangat menyenangkan, baik sisi daring maupun luring. Blended learning dapat dijadikan upaya untuk mengatasi learning loss akibat pandemi COVID-19, sehingga hak-hak peserta didik dalam proses pembelajaran dapat diberikan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan arahan Mas Menteri agar kita dapat menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Dengan Merdeka Belajar, baik pendidik maupun peserta didik tidak merasa terbebani dan pembelajaran pun jadi menyenangkan. Belajar tidak hanya di sekolah. Belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus kreatif dan inovatif, selalu melakukan pembaruan dan berlomba-lomba membuat sejuta karya. Selanjutnya, saya akan mendesiminasikan praktik baik ini ke rekan sejawat saya. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.